Shalom, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya bisa minta waktunya sebentar Bapak? Bisa. Perkenalkan, nama saya Brian Umboma Kiloza, mahasiswa dari Stikes Gria Usada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan, semester 2. Nah, di sini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit diabetes. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah Bapak sudah pernah mendengar apa itu diabetes? Sering mendengar tapi belum mengerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bapak. Nah, diabetes itu adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat kekurangan insulin yang tidak kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Nah, penyebab dari diabetes mellitus itu ada dua tipe. Tipe yang pertama terjadi karena penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 muncul sebagai efek dari pola makan tidak sehat karena tidak bisa mengontrol asupan gula yang masuk dalam tubuh. Nah, gejalanya itu Bapak, ada yang pertama, meningkatnya rasa haus dan mulut kering. Yang kedua, sering buang air kecil dan mudah kelelahan. Yang ketiga, penglihatan kabur. Yang keempat, berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang kelima, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki. Yang keenam, luka atau cedera yang lambat sembuh. Nah, faktor risikonya itu, tipe yang pertama, berusia 4-7 tahun atau 10-14 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang keempat, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang kelima, menyebabkan penyakit autoimun seperti penyakit Graves, penyakit Hashimoto, dan penyakit Addison. Yang kelima, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi tumor, cedera kecelakaan, atau efek samping setelah operasi besar. Tipe yang kedua, berusia lebih dari 45 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, jarang beraktivitas fisik atau berolahraga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, menderita pradiabetes, menderita kolesterol tinggi, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki polistik ovarian syndrome atau PCOS. Nah, pencegahannya itu yang pertama, aktif secara fisik, berusahalah untuk berolahraga selama 30 menit sehari, setidaknya 5 hari seminggu. Yang kedua, bekerjalah untuk mencapai berat badan yang sehat bagi Anda. Yang ketiga, kelola stres. Yang keempat, batasi asupan alkohol. Yang kelima, tidurlah yang cukup, biasanya 7 hingga 9 jam, dan cari pengobatan untuk gangguan tidur. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, minum obat sesuai petunjuk penyedia layanan kesehatan Anda untuk mengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Boleh minta waktunya sedikit? Perkenalkan, nama saya Brian Umboma Kiloza, mahasiswa dari Stikes Usada Sumbawa, semester 2. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit diabetes. Sebelum saya menjelaskan, apakah Bapak sudah pernah mendengar atau dari penyakit diabetes?
Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, penglihatan kabur. Yang keempat, penurunan berat badan. Saya buka warna mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki. Yang kelima, luka atau cedera yang lambat sembuh. Nah, faktor risikonya itu diabetes 1. Yang pertama, berusia 4 sampai 7 tahun atau 10 sampai 15 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang ketiga, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang terakhir, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi tumor, cedera kecelakaan atau efek samping dari setelah operasi besar. Nah, tipe yang diabetes yang kedua itu, yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat kedua. Yang ketiga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang keempat, menderita pradiabetes. Yang kelima, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang terakhir, memiliki polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Nah, untuk pencegahannya itu sendiri, yang pertama, aktif secara fisik, berusaha untuk berolahraga selama 30 menit sehari, setidaknya 5 hari seminggu. Yang kedua, bekerjalah untuk mencapai berat badan yang sehat bagi Anda. Dan ketiga, kelola stres. Yang keempat, batasi asupan alkohol. Yang kelima, tidurlah yang cukup, biasanya 7 hingga 9 jam, dan hindari pengobatan tidak boleh. Yang kelima, berhenti merokok. Yang terakhir, minum obat sesuai petunjuk dan layanan kesehatan. Nah, untuk pengobatan sendiri itu, yang pertama, perubahan pola hidup, pemeriksaan rutin, dan minum dan terapi insulin. Nah, sekian edukasi dari saya, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada malah kalau bisa seandainya saya mau berhenti merokok pelan-pelan bagaimana caranya? Ya, itu kita merokok pelan-pelan, tapi kan nggak harus kita bilang gitu. Ya, saya sih berarti langsung bertahap ya. Ya bertahap. Selamat sore, Ibu. Bisa saya minta waktunya sebentar, Ibu? Perkenalkan, nama saya Brian Maki Banyak, mahasiswa dari Stikes Riau Sara Sumbawa, semester 2. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat kekurangan insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Nah, penyebab diabetes itu ada dua. Tipe yang pertama terjadi karena penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes mellitus tipe 2 muncul sebagai efek dari pola makan tidak sehat karena tidak bisa mengontrol asupan gula yang masuk dalam tubuh. Untuk gejalanya, yang pertama, meningkatnya rasa haus dan mulut kering. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang keempat, penglihatan kabur. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, mati rasa atau disebutkan di tangan atau kaki. Yang terakhir, luka atau cedera yang lambat sembuh. Faktor risikonya, yang pertama itu tipe 1, berusia 4 sampai 7 tahun atau 10 sampai 14 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang ketiga, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang keempat, menderita penyakit autoimun seperti penyakit Crohn
penyakit pseudomotor, dan penyakit Addison. Yang terakhir, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi tumor, cedera kecelakaan, atau efek samping setelah operasi besar. Yang tipe 2-nya, yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Yang ketiga, jarang beraktivitas secara atau berolahraga. Yang keempat, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang kelima, menderita prediabetes. Yang keenam, menderita kolesterol tinggi. Yang keenam, menderita tekanan darah atau hipertensi. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama, aktif secara fisik. Berusahalah untuk berolahraga selama 30 menit sehari, setidaknya 5 hari seminggu. Yang kedua, bekerjalah untuk mencapai berat badan yang sehat. Yang ketiga, kelola stres. Yang keempat, batasi asupan alkohol. Yang kelima, tidurlah yang cukup, biasanya itu 7 hingga 9 jam, dan cari pengobatan untuk gangguan tidur. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu yang pertama, perubahan pola hidup, pemeriksaan rutin, dan terapi insulin. Mungkin itu saja edukasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Ya, terima kasih banyak Ibu Pak.